الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an ladzi tanfa'una. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita yang pertama dan yang paling utama senantiasa bersyukur atas segala bentuk nikmat yang Allah berikan. Sehingga pada sore hari ini walhamdulillah kita semua Allah kumpulkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan waktu luang, dalam keadaan keimanan pada kajian sore menjelang malam hari ini. Sebagaimana yang Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Seandainya kalian semua ini syakartum, mau bersyukur, kata Allah, la azidannakum, maka tentu Allah akan menambah nikmat bagi kalian. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendakwahkan dan memperjuangkan Islam, sehingga kita semua dapat merasakan nikmat dan indahnya Islam pada sore hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sedang kita lalui. Ramadan akan meninggalkan kita, ya. Tidak terasa para jamaah, kita sudah berada pada puasa hari yang ke-17, ya. Tidak terasa nanti ba'da maghrib itu malam yang ke-18. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, hendaklah kita memperhatikan apa yang sepatutnya, apa yang seharusnya kita perhatikan, ya. Maka Allah beberapa kali mengatakan dalam firman-Nya, ya, afala ta'qilun, tidaklah kalian berpikir. Afala tatafakkarun, tidaklah kalian bertafakur. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian tidaklah kalian melihat. Maka sungguh Ramadan ini berjalan sangat cepat, ya. Maka seorang mukmin hendaklah memperhatikan, mempersiapkan apa yang menjadi kewajibannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas suatu hadis yang kandungannya cukup menarik, cukup bagus, ya. Hadis ini terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Arba'in An-Nawawi itu kitab matan yang berisi 40-an hadis, 42 hadis karya Imam Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i yang juga menulis kitab yang sangat terkenal yaitu Riyadhus Shalihin. Dalam sebuah hadis dikatakan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, ya, dulu sahabat Ibnu Abbas ini qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sahabat ini berada di belakang Nabi, ya. Kuntu, dulu saya, kata sahabat, ya, khalfan Nabi, berada di belakang Nabi pada suatu ketika, ya. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Yauman, pada suatu hari. Faqala, ya, maka pada hadis ini Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat, ya, kepada para sahabat, khususnya sahabat yang berada di belakang Nabi, ya. Dikatakan ya gulam, wahai anak kecil, ya gulam, ya, wahai anakku atau wahai anak kecil. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang ikut dakwah Nabi, orang yang berada dalam barisan dakwah Nabi itu lintas usia, ya. Sahabat yang paling muda masuk Islam siapa? Sahabat yang paling muda masuk Islam Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi sahabat itu, ya, kalau kita pelajari, ya, siapa itu sahabat? Ya, kadang kita belajar sejarah,
mendengarkan ceramah, membaca buku. Kadang kita melihat sahabat Nabi, keistimewaan sahabat Nabi, keutamaan sahabat Nabi, kemuliaan sahabat Nabi. Ya. Lalu siapa sahabat itu yang sering kita dengar? Ya. Sahabat itu kriterianya ada 4. Dan 4-empatnya ini harus terpenuhi sehingga seseorang bisa disebut sahabat. Ya. Sahabat itu memiliki 4 kriteria. Dan 4-empatnya ini harus terpenuhi sehingga seseorang itu disebut sahabat. Sahabat itu apa yang pertama? Man lakiyan nabi. Sahabat itu salah satu kriterianya adalah orang yang pernah bertemu nabi. Ya. Man lakiyan nabi. Syaratnya apa? Harus bertemu nabi. Bukan man ro'a nabi. Bukan yang melihat nabi. Ya. Karena zaman dulu ada sahabat yang mohon maaf tidak bisa melihat. Ya. Tapi pernah ketemu nabi. Ya. Termasuk salah satu ciri sahabat. Ini yang pertama. Dan nanti ada 3 ciri lain. Dan 4-empatnya ini harus terpenuhi secara bersamaan. Yang pertama udah kita pelajari. Sahabat itu siapa, Dek? Yang pernah ketemu nabi. Yang kedua, wa amana ala risalatihi. Pernah ketemu nabi, iya. Ya, walaupun nggak melihat, walaupun nggak mendengar, yang penting pernah ketemu nabi. Wa amana ala risalatihi. Dan beriman kepada apa yang nabi bawa. Ya, ini sahabat. Ya, ciri-ciri yang kedua, dan beriman terhadap apa yang nabi bawa. Ya. Karena ada sahabat yang hidup satu kota dengan nabi, satu negara dengan nabi. Ya, ada orang bukan sahabat beriman kepada nabi, tapi tidak ketemu nabi. Apakah disebut sahabat? Tidak. Ini yang kedua. Yang pertama, orang yang pernah bertemu nabi. Yang kedua, beriman terhadap syariat nabi. Yang ketiga apa? Yang ketiga, wa mata ala islamihi. Ya, syaratnya ada 3. Wa mata ala islamihi. Ya. Man lakiyan nabi wa amana ala risalatihi wa mata ala islamihi. Dan sahabat itu harus orang yang nopo meninggal dalam keadaan Islam. Contoh, ada orang ketemu hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi, beriman kepada Nabi. Wal iyadu billah qadarullah dia murtad. Apakah seseorang ini disebut sahabat? Sahabat boten, Dek. Hidup zaman Nabi, ketemu Nabi, beriman tapi meninggal boten dalam keadaan Islam. Sahabat boten? Nah, ora jare ya. Oh, ora. Tidak. Ada juga dulu itu, ya, orang hidup di zaman Nabi, beriman terhadap Nabi, meninggal dalam keadaan Islam, tapi nggak ketemu. Sahabat boten? Hidup zaman Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan Islam, neng boten ketemu Nabi. Sahabat boten? Boten. Ya, contohnya siapa? Uwais Al-Qarni. Ya, kalau Bapak Ibu, Mas Mbak pernah dengar kisahnya, Uwais Al-Qarni ini apa? Termasuk yang dibicarakan Nabi dan para sahabat. Tapi ulama sepakat Uwais Al-Qarni bukan sahabat. Walaupun hidup zaman Nabi, beriman terhadap Nabi, meninggal dalam keadaan Islam, bahkan marani kotane Nabi. Ya, Uwais Al-Qarni jalan sampai Mekah atau Madinah. Ya. Tapi napa? Tidak disebut sahabat karena tidak ketemu Nabi. Ya. Ini maka sebaik-baik golongan adalah golongannya Nabi dan setelah Nabi yaitu para sahabat, ya. Kemudian setelahnya. Maka inilah adalah salah satu ataupun salah 3 kriteria dari sahabat. Sahabat itu orang yang pernah ketemu Nabi, hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi, kemudian beriman terhadap Nabi dan meninggal dalam keadaan Islam. Ya, syarat keempat yang saya lupa adalah hidup di zaman Nabi. Karena ada orang, ya, pernah ketemu Nabi, misalnya mimpi, ya. Dalilnya jelas. Orang kok mimpi ketemu Nabi itu tidak mungkin setan, ya, karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Orang mimpi ketemu Nabi, beriman terhadap yang Nabi bawa, meninggal dalam keadaan Islam. Apakah disebut sahabat? Misalnya ini adik-adik nih, 2 orang jamaah termuda, mimpi ketemu Nabi, gitu. Coba nanti malam jenengan pamane ketemu Nabi.
Terus beriman, pasti wong teko kajian. Yang ketiga, besok kalau tua misalnya meninggal dalam keadaan Islam. Apakah dalam kitab sejarah disebut sahabat dua adik kecil niki? Nah, mboten. Karena apa? Ketemunya lewat mimpi, tidak hidup di zaman Nabi. Ya, ini adalah salah satu kriteria kenapa orang itu disebut sahabat. Dan sahabat itu memiliki gelar yang paling tinggi setelah Nabi. Ya, seandainya ada manusia paling baik setelah Nabi itu siapa? Ya generasi sahabat. Walaupun sahabat juga melakukan maksiat dan lain sebagainya, tapi mereka memiliki gelar apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Mereka ridho terhadap Allah dan Allah ridho terhadap mereka. Dan ini adalah gelar tertinggi. Ya. Kok kita ini ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita? Lanjut, terus kita ini juga dan Allah itu ridho terhadap kita, ibadah kita, amal ketaatan kita, maka ini gelar yang paling istimewa. Ini yang pertama. Ya. Lah sahabat ini pernah berada di belakang Nabi, ya, Ibnu Abbas. Kemudian Nabi mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin. Sini, aku akan ajari kepadamu beberapa kalimat, kata Nabi. Ya. Saya ulangi, kata Nabi, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ya. Sungguh aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ya. Sungguh aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ya, kalimatin itu bentuk jamak mu'annas salim. Dalam bahasa Arab, ya, jamak mu'annas salim itu biasanya jumlahnya 3-7. Maka dalam konteks ini, ya, Nabi akan memberikan beberapa nasihat dan kalimat lebih dari 3. Ya, lebih dari 3. Yang pertama nasihat Nabi adalah ihfadillah yahfadka. Kata Nabi apa? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Saya ulangi, Nabi mengatakan, sini aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kemudian Nabi melanjutkan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya yahfadka. Allah akan menjagamu. Ya. Kira-kira sebaik-baik penjagaan ini penjagaannya siapa? Ya. Penjagaannya Allah. Kalau kata Kiai Haji Zainuddin MZ, kalau zamannya bapak ini masih persok, zaman saya kecil masih sok lihat di TV itu, di TV One Damai Indonesiaku, waktu berbuka, itu ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya pernah dengarkan ceramahnya, beliau mengatakan apa? Kalau sandaran kita itu jenderal, mohon maaf ya, jenderal itu ada wahe apa? Pensiun. Jenderalnya ambruk, kita juga ambruk. Nek sandarane nopo umpamane orang kaya. Orang kaya ada kalanya nek mboten miskin nggih meninggal. Orang kaya ini mboten bangkrut, ya. Nggih napa? Meninggal. Orang kayanya bangkrut napa meninggal, sandarannya rubuh, kitane melu rubuh. Terus Kiai Haji Zainuddin MZ melanjutkan, tapi kok sandaran kita Allah? Allah tidak pernah runtuh. Allah tidak pernah bangkrut, Allah tidak pernah habis, Allah tidak ada ujungnya. Maka selama itu pula, kalau sandaran kita ini Allah, nopo, kita akan menjadi orang yang penuh akan penjagaan. Nek jarene cah nom nopo, dekengane pusat. Nah, kalau dekengan kita ini pusat Allah, ya. Mau ada yang ganggu, nyun sewu ada yang nyantet, ada yang memiliki keburukan kepada enggak akan bisa. Kalau apa? Sandaran kita Allah. Caranya gimana? Ya, ihfadillah. Ya, kalau pengen dagangan kita ini Allah, sandaran kita ini Allah, syaratnya mudah. Jagalah Allah. Maksudnya jagalah Allah apa? Kita menjaga apa yang menjadi kewajiban dan rambu-rambunya Allah. Ya, saya ulangi. Yang dimaksud menjaga Allah ini apa? Kita menjaga apa yang menjadi hak kewajibannya Allah. Ya. Kita sebagai hamba Allah apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tugas kita ini Allah ciptakan salah satu tugas paling besar. Selain kita ini diperintahkan kalau di dunia ya berkarya, bekerja, mencari kehidupan. Tapi tugas utamanya apa? Illa liya'budun. Tidak lain tidak bukan hanya untuk menyembah Allah. Jelas, Dek? Jelas. Maka seorang mukmin itu, ya, yang dimaksud menjaga Allah itu apa? Kita menunaikan kewajibannya. Ini yang pertama.
Kewajiban Allah itu kalau kita pikir nggak banyak. Nopo? Menjaga sholat 5 waktu kita. Jaga kewajiban kita ketika puasa. Ya. Jangan kok nopo? Ramelu poso, tapi wayahe buka semangat dewe. Nah, tapi insya Allah nih para jamaah puasa semua karena puasa wajib. Tapi kalau buat program Senin Kemis, lah ini kan perlu diseleksi nih, Senin Kemis. Kemudian apa? Menjaga sholat, menjaga puasa Ramadan, menjaga kewajiban berupa zakat. Ya. Zakat ini tidak berat. Ya. Orang itu kapan dibebani zakat? Orang itu dibebani zakat kalau dia memiliki kecukupan makanan dan pakaian bagi 1 hari 1 malam. Ya. Dan insya Allah kita semua pasti mampu. Ya. Orang itu kalau punya pakaian buat sehari semalam plus makanan sehari, malam id dan paginya id, maka dia wajib dikenakan zakat fitrah. Ya. Sholat, puasa, zakat, beriman, haji kalau mampu. Nah ini kira-kira kewajibannya banyak atau tidak? Sedikit. Ya. Kemudian kita yang kedua apa? Menjauhi apa yang Allah larang. Ya. Yang Allah larang ini kalau kita pikir juga nggak banyak. Ya. Akan tetapi manusia apa? Manusia itu mencintai hawa nafsu. Kira-kira kalau saya tanya ke mas, bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang, adik-adik, ya, walaupun hawanya ini ngantuk, ya, hawanya hujan, sore menjelang berbuka ini syahdu sekali nih Pak. Naluri manusia itu mencintai ketaatan atau kemaksiatan. Ya. Kalau hawa nafsunya manusia, kalau kita jujur tidak bohong, itu pasti mencintai kemaksiatan. Ya. Maka dikatakan pintu menuju neraka itu, ya, hufat bisyahawat. Ya. Pintu menuju neraka itu dikelilingi, dipagari oleh hal-hal syahwat yang dicintai manusia. Ya. Wanita, harta benda, fitnah dunia, jabatan, segala bentuk hal yang Allah haramkan. Itu hakikatnya dicintai manusia. Wa khufatil jannah atau jannat bil makarih. Dan pintu-pintu menuju surga itu dikelilingi oleh apa? Hal-hal yang dibenci oleh manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, yang dimaksudkan dalam kutipan hadis pertama adalah ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, maka niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya adalah dengan kita menunaikan kewajiban Allah, menjauhi segala bentuk larangan Allah, maka garansinya dagangan kita langsung pusat. Allah yang akan langsung menjaga kita, dan tidak ada sebaik-baik penjagaan kecuali inayatillah. Kecuali apa? Penjagaannya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi melanjutkan sabdanya kepada Ibnu Abbas dan kita semua. Nabi mengatakan ihfadillah tajidhu tujahak. Kata Nabi, jagalah Allah. Tajidhu tujahak. Niscaya Allah itu seakan-akan berada di hadapanmu. Maksudnya apa? Pertolongannya, perlindungannya. Keadaan seorang hamba dekat dengan Robnya ini kapan? Ketika dia wahwas sajid. Ketika dia dalam keadaan sujud. Ya. Maka pertolongan Allah, perlindungan Allah, kemudahan Allah, keberkahan dari Allah itu sangat dekat. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Nasihat dari Kanjeng Nabi yang kedua adalah idza sa'alta fas'alillah. Kalau kita ini mau meminta, kata Nabi, ya, fas'alillah. Hendaklah kita hanya meminta kepada Allah. Terkhusus terhadap hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Maka kita dilarang untuk meminta kepada selain Allah. Ya. Nabi pernah bersabda dalam suatu hadis yang lain, ad-du'a'u silahul mu'min. Ya. Doa itu apa? Senjatanya orang mukmin. Jangan sampai kok kita meminta tapi kepada selain Allah. Karena Nabi aja mengatakan idza sa'alta. Kalau kalian ini ingin meminta perkara dunia, pengen A, pengen B, pengen C, pengen pekerjaan yang layak, pengen penghasilan yang cukup, keluarga harmonis, waktu rezeki dan umurnya berkah, ya. Itu keinginan dunia semua, ya.
Itu idza sa'alta fas'alillah. Kita kalau meminta dunia, mintanya kepada Allah. Ya. Kalau kita pengen akhirat, diampuni dosanya, dimudahkan hisabnya, dimasukkan ke surganya, ketemu para nabi, para sahabat, dan para aulia, para siddiqin, ya, para ulama. Maka apa? Idza sa'alta fas'alillah. Kita juga memintanya hanya kepada Allah. Ya, ini nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga para jamaah yang dirahmati Allah, wa idasta'anta fasta'in billah. Dan hendaklah kalian semua kalau meminta pertolongan, ya. Kalau yang kedua tadi meminta doa, kaitannya lebih spesifik hal-hal yang kita butuhkan. Tapi kalau idasta'alta, maka hendaklah kita idasta'alta meminta pertolongan, ya, pertolongan yang berbentuk isti'adzah, ya. Maka Nabi mengatakan wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau kita meminta pertolongan yang sifatnya darurat, ya. Maka apa? Fasta'in billah. Hendaklah kita meminta pertolongan tadi kepada Allah. Ya. Jadi baik kita meminta doa yang bersifat keinginan atau meminta pertolongan yang bersifat hal yang darurat, maka hendaklah kata Nabi, idasta'anta fasta'in billah. Hendaklah minta hanya kepada Allah. Ya. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini mencakup beberapa pelajaran yang menarik, bahwasanya kita semua dianjurkan untuk menjaga rambu-rambunya Allah, ya. Bahkan yang terlihat simpel dan sepele, ya, kita terkadang masih belum sakit napa istiqomah, ya. Belum lagi hal-hal yang Allah sunahkan, belum lagi hal-hal yang Allah anjurkan, belum lagi hal-hal yang menjadi perkara yang makruh, yang syubhat ini sangat banyak. Maka hendaklah seorang mukmin yang pertama menjaga kewajiban Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian apabila kita ingin meminta, mintalah hanya kepada Allah. Dan apabila kita ingin meminta yang sifatnya pertolongan, fasta'in billah. Maka hendaklah kita minta pertolongan itu hanya kepada Allah. Ya. Tanpa kita sadari, ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini sehari 3 kali, atau mohon maaf sehari 17 kali. Karena sehari sholat 5 waktu, 17 rakaat. Kita ini meminta pertolongan yang sifatnya darurat itu kepada Allah, ya. Allah berfirman, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Nasta'in kan maknanya kita minta pertolongan, ya. Kita akan bahas satu hal yang sangat menarik, ya. Ini butuh kefokusan yang sedikit tinggi, ya. Allah katakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepadamu aku menyembah, na'bud wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Saya tanya ke Mas Mbak niki, para jamaah yang dirahmati Allah. Kira-kira kalau susunan bahasa Indonesia itu subjek, predikat, baru objek. Misal, saya pergi ke pasar. Ya. Misalnya saya mau beli perabot atau peralatan rumah tangga. Saya mau pergi ke pasar. Saya itu subjek, mau pergi itu predikat kata kerja, pasar itu objek. Begitu juga dengan bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris juga sama, ya. Saya makan apel, ya. Atau saya akan I will eat apple, atau I will eat rice, nasi. Saya will akan eat kata kerja, apple atau rice itu objek. Bahasa Arab juga sama sebetulnya, ya. Saat habu atau dhahabtu ila suki, ya. Dhahabtu, dhahaba kata kerja, dhomirta itu subjek saya, ya. Ilah kata imbuhan, asuk pasar maknanya objek, ya. Jadi bahasa di seluruh dunia itu secara simpelnya tata bahasanya sama, ya. Kita ambil yang kita pelajari aja, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Sama, subjek, predikat, kata kerja, baru objek. Maka kalau kita terapkan kaidah ini, maka sejatinya bukan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, tapi aslinya na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka. Kalau kita gunakan sesuai tata letak bahasa. Na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka. Karena iyyaka ini apa? Objek, ya. Iyyaka kan maknanya hanya kepadamu. Kepadamu ini kembali ke siapa? Allah. Maknanya apa? Kita menyembah. Maka Allah di sini kasusnya sebagai objek, ya. Na'budu ndomirna itu maknanya kita, subjek. Abada ya'budu kata kerja yang maknanya apa? Menyembah.
Iyaka objek yang maknanya Allah. Maka harusnya kalau sesuai tuntunan urutan tuntunan tata kelola atau tata cara bahasa Arab ya, kok tata kelola, tata susunannya bahasa Arab itu napa? Nak butuh iyaka wa nasta'in iyaka. Tapi kenapa dibalik? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada makna balaghah, ada makna nahwu yang luar biasa. Ya. Bukan berarti salah, tidak. Karena sumber bahasa Arab itu Al-Qur'an. Kenapa kok Allah balik? Karena dalam bahasa Arab itu ada kaidah. Kaidahnya berbunyi takdimu ma'akuhu ta'khir tufidu takhsis. Ya, saya ulangi. Takdim ma'akuhu ta'khir tufidu at-takhsis. Ya. Mengedepankan satu kalimat yang harusnya di belakang itu memberikan makna pengkhususan. Saya ulangi. Mengedepankan suatu kalimat yang harusnya letaknya di akhir itu memberikan makna pengkhususan. Ya. Objek ini letaknya di awal atau di akhir? Objek ini letaknya di akhir. Maka harusnya nak butuh iyaka wa nasta'in iyaka. Tapi kalau dikedepankan itu maknanya pengkhususan. Ya, dalam ilmu nahwu, dalam ilmu balaghah boleh maknanya pengkhususan. Seakan-akan kita berkata hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Karena kalau orang mengatakan seperti ini, ya, saya ulangi. Misalnya ada orang mengatakan nasta'in iyaka. Ya. Saya minta pertolongan kepada Pak Sinten ini, Pak Toto. Misal saya katakan, ya, nasta'in iyaka. Saya minta tolong kepada Pak Toto. Tapi ada kemungkinan saya minta tolong ke Mas Fajar misalnya, Mas Arif, Pak Bambang, D Alif misalnya. Tapi kalau kita balik, ya, sebagaimana kita katakan, misalnya ada orang mengatakan, nak butuh iyaka wa nasta'in iyaka. Naudzubillah. Itu seakan-akan orang mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, tapi juga kepada selain Allah. Kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, tapi juga kepada selain Allah. Tapi sama Allah dibalik. Sehingga maknanya hanya pengkhususan. Seakan-akan kita mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Dan ini indahnya bahasa Arab. Ini bentuk mukjizat dari Al-Qur'an. Ya. Mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW, ya, yang Allah berikan, mukjizat terbesar dari Allah yang diberikan kepada nabinya Nabi Muhammad itu adalah mukjizat berupa Al-Qur'an. Salah satu kita udah pelajari, Allah katakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Dari ayat ini juga kita mengambil banyak pelajaran. Salah satu pelajarannya bahwasanya kita ini menyembah Allah dulu, baru minta pertolongan. Ya, jangan kok minta tolong terus, tapi kita lupa nyembah kepada Allah. Ya. Karena Allah tidak katakan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Allah katakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya kepada Allah kita menyembah dulu, baru kita iyyaka nasta'in, baru kita minta pertolongan. Ya. Karena kebanyakan dari kita, ya diri kami pribadi dan kita semua, kalau kata anak muda, mintanya beribu-ribu tapi sujudnya terburu-buru. Ya, mintanya A, B, C, D sampai Z, giliran suruh sujud terburu-buru. Atau habis salam langsung buka HP. Ya, buka status, buka HP. Ya. Maka lebih tepatnya ketika kita ibadah, jadikan pikiran, hati, dan tenaga kita fokus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat enggak sampai 5 menit, 10 menit. Setelah itu kita bisa fantashiru fil ard. Kita bisa menyebar ke seluruh permukaan bumi untuk bekerja, berkarya, menebar kemanfaatan. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini maknanya, ya. Nabi mengatakan idasta'anta fasta'in billah. Kalau kita meminta pertolongan, terlebih pertolongan yang sifatnya mustahil, itu kita hanya boleh meminta kepada Allah. Tapi kalau kepada permintaan yang sifatnya bisa dikerjakan manusia, misal, Mas saya minta tolong ambilkan papan tulis, ya. Maka kepada hal-hal yang sifatnya duniawi seperti ini, itu kita boleh meminta pertolongan kepada manusia. Tapi kepada hal-hal yang mustahil, hal yang gaib, di luar jangkauan manusia,
itu kita hanya boleh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita lanjutkan hadisnya cukup panjang ya. Kita ringkas saja ya, dan kita kaitkan tentang momentum kita di bulan Ramadan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita udah sampai di pertengahan hingga mau masuk di penghujung Ramadan. Kita sudah berada di 17 Ramadan, nanti malam 18 Ramadan. 2 hari lagi tidak terasa sudah 10 hari terakhir. Yang kata Nabi, carilah malam Lailatul Qadar itu kapan? Fil ashril awakhir minar Ramadan. Kita diperintahkan mencari Lailatul Qadar itu di 10 hari akhir Ramadan. Maka hendaklah di 10 hari akhir ini, di sisa Ramadan ini, bisa kita maksimalkan, kita kaitkan dengan hadis ini, yaitu kita menjaga apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Menjaga puasa kita, menjauhi segala bentuk kemaksiatan, dan memaksimalkan sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan. Sholat tarawih, kemudian sunnah memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian sunnah memperbanyak sedekah. Ya. Berapa menit lagi, Mas? Sudah. Ya. Kalau udah kita akhiri, mungkin cukup yang bisa kami sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.